Yo, what's up guys? Balik lagi sama gua si tukang ngopi sambil ngulik drama politik Indonesia. Oh my god. Hey, asu. Kali ini kita nggak bakal bahas TikTok trend atau gosip girl Indonesia, tapi kita mau bahas sinetron terlama di Indonesia. PPP, Partai Persatuan Pembangunan. Coba deh lo bayangin ada sebuah rumah besar, dulu megah wibawa didirikan sama para ulama. Tapi belakangan, rumah ini kayak lagi kena kutukan. Baru aja gagal total masuk parlemen di 2024. Pertama kali sepanjang sejarah loh, sejak 1973. Kayak anak sulung yang nilainya anjlok parah sampai nggak bisa naik kelas. Suara cuma 3,87%, di bawah parliamentary threshold. Apa sih ini? Parliamentary threshold. Itu bukan cuma kalah, itu namanya krisis eksistensial. Tapi drama ini nggak berhenti di situ. Nggak lama setelah gagal, September 2025 kemarin, mereka ngadain acara gede, Muktamar 10. Harusnya sih ini ajang islah, cari pemimpin baru, comeback buat 2029. Apa yang terjadi? Mereka malah bikin sequel drama dualisme yang jauh lebih seru, lebih ricuh, dan lebih absurd dari film-film bioskop kita. Serius guys. Tapi bohong. Lu bayangin aja, ini partai Islam tapi endingnya malah adu jotos dan lempar kursi di arena muktamar. Kayak lagi nonton tanding UFC. Tapi ya, yang tanding bapak-bapak peci. So, lu udah tahu kan intinya apa? Mereka nggak cuma gagal di pemilu, mereka juga gagal berdamai di rumah sendiri. Dan ini adalah cerita tentang sebuah partai yang mungkin sebentar lagi tinggal kenangan. Nah, sebelum kita bedah scene per scene kericuan Muktamar 10, gua mau kasih spoiler dulu. Ini bukan drama baru, ini cuma kaset rusak yang diputer ulang. Kenapa gue bilang kaset rusak? Karena dualisme di PP. Apa sih P3? Itu udah jadi tradisi tahunan, kayak lebaran. Ngapain kamu di sini? Aku nggak mau berteman sama kamu. Ya ampun, kamu berdosa banget. Dari dulu, partai ini lahirnya aja udah maksa, hasil fusi paksa 4 partai Islam di 1973. Isinya ada NU, ada Parmusi, ada PSII. Ibaratnya 4 kepala beda mazhab dipaksa tidur di satu kamar. Ya jelas, tiap hari berantem rebutan bantal. Puncaknya, zaman reformasi, setiap ada masalah auto pecah. Dulu, zaman Surya Dharma Ali versus Rohamur Muzi atau yang bisa disebut Romi, Anda Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya. Sekarang, Romi yang dulu korban malah jadi kingmaker di kubu penantang. Ini sih bukan politik, ini kayak reuni keluarga yang nggak akur, dimana yang tua-tua dulunya berantem, sekarang anaknya yang berantem lagi. Macam tak betul sih muda nih. Intinya kegagalan 2024 itu cuma pemicu, yang meledak itu adalah penyakit lama, faksiolisme. Ada kelompok lama yang setia sama Mardiono, ketum yang dianggap gagal, dan kelompok baru yang ngotot untuk perubahan total, dorong figur kayak Agus Suparmanto. Mardiono bilang, gue udah berjuang. Kubu oposisi bilang, lu gagal, ganti rugi kursi Senayan kita. Nah, sekarang panggungnya udah disiapin. Muktamar 10 di Hotel Merkur Ancol. Bukan cuma mau milih ketua, tapi ini pertaruhan regenerasi versus pertanggungjawaban. Alright, kita masuk ke cerita inti Muktamar 10, 27 sampai 20 September 2025. Scene 1, pembukaan. Mardiono pidato, baru aja ngomong assalamualaikum udah diteriaki, ganti, turun dari peserta. Macam tak betul sih muda nih. Ini sih namanya nggak sopan tapi jujur. Peserta udah muak, pidato Mardiono pun harus berhenti. Situasinya udah panas kayak gorengan baru diangkat. Nice. Scene 2 puncaknya ketegangan verbal berubah jadi kekerasan fisik. Beneran adu jotos, lempar kursi, teriak-teriak, beberapa kader luka-luka.
Ini partai Kabah guys. Partai yang slogannya persatuan umat, tapi yang lo lihat malah gladi resik tawuran antar basis. You okay? Jayadianan bilang ini rapuhnya institusional partai. Gue bilang ini malu-maluin. Di tengah kekacauan itu drama absurd pun terjadi yang akhirnya melahirkan dualisme. Kubu Mardiono, aklamasi kilat, versi darurat. Pimpinan sidang Amir Uskara mengklaim karena ricuh ini darurat. Terus dengan dalih menyelamatkan forum, dia buru-buru menetapkan Mardiono sebagai ketua umum secara aklamasi. Aklamasi kilat, guys, kayak pesan makanan online yang buru-buru. Lho piye kita telat 5 menit iki? Iya mas, sepurane mas, iki mau soalnya untuk double order e. Kerja sing bener ah. Ya iya mas. Aku ki wong nyambut gawe padha mas. Lah sing muni kowe nyambut kirek iki lho sapa swasu. Lho aku ki wong pelayaran lho mas. Terus pelayaran apa anjing? Kata mereka 33 DPW mendukung. Mereka pakai pasal 11 ADART versi darurat. Kubu Agus, sidang paripurna dini hari, versi sah. Kubu penantang dipimpin oleh Kingmaker Romi. Gak terima kata Romi, proses Mardiono bukan muktamar, tapi mau ngamar. Sarkas kan? Mereka bilang itu nggak sah, nggak quorum. Akhirnya, mereka bikin sidang tandingan sampai Minggu dini hari di forum yang mereka klaim sah itu. Agus Suparmanto ditetapkan sebagai ketua umum secara aklamasi juga. Mereka ngaku didukung mayoritas muktarimin, termasuk dari DPW Jatim yang gede. Jadi, lo bayangin dalam satu malam partai ini punya dua ketua umum yang sama-sama mengklaim sah dan sama-sama pakai jurus aklamasi. Ini kayak lagi main sulap, tiba-tiba muncul dua kelinci dari topi yang sama. Sekarang, kedua kubu lagi perang tafsir ADART. Ini bukan lagi soal ideologi, ini soal siapa yang lebih pintar cari celah di aturan partai yang ambigu itu. Dan yang paling gampang, ya lempar ke Kemenkumham. Put that candy back. I'm not buying you all that mess. Oh, try me, bitch. Tapi guys, Kemenkumham udah bilang apa? Mereka netral, mereka bilang selesaikan dulu di mahkamah partai. Kalau nggak beres baru ke pengadilan. Artinya konflik ini long lasting atau berlarut-larut dan mahal. Mirip banget kayak kasus Golkar dan Demokrat dulu. Partai lain udah jalan pilkada, PPP masih PPPP. Rasanya anjing banget. P3 masih sibuk nyewa pengacara. Payoff, prediksi masa depan. Alright, sekarang kita sampai di part yang paling penting. Apa nasib partai ini? Udah gagal pemilu, sekarang dualisme. Apakah mereka bakal bubar? Gue sih punya 3 skenario, yang 2 diantaranya lumayan nyesek. Skenario pertama, islah dan konsolidasi. Skenario paling halu. Skenario ini terjadi kalau tiba-tiba para elit dapat hidayah, senior-senior para kiai yang tersisa turun tangan ngasih ultimatum. Kedua kubu Mardiono dan Agus akhirnya mau duduk bareng dan sepakat bikin muktamar islah lagi, kayak yang dulu pernah sukses. Mereka pilih satu pemimpin yang netral dan fokus bareng-bareng buat 2029. Ini skenario terbaik, tapi juga paling sulit. Karena kalau mereka bisa membesar hati, harusnya drama lempar kursi itu nggak perlu jadi. Skenario 2. Dominasi jalur hukum. Skenario paling realistis. Ini mungkin yang paling mungkin. Kedua kubu bakal gelut habis-habisan di muktamar partai, terus lanjut ke pengadilan negeri sampai ke Mahkamah Agung. Salah satu kubu bakal menang ikhraj atau yang disebut dengan berkekuatan hukum tetap yang disahkan oleh Kemenkumham. Kubu yang kalah, ya bisa jadi mereka minggir atau yang lebih parah bikin partai baru. Ngulang lagi sejarah lahirnya PBR dari rahimnya PPP. Partainya bakal solid secara legal, tapi luka politiknya bakal kebawa sampai 2029. Skenario 3, fragmentasi berkelanjutan. Ini adalah skenario terburuk. Ini nih yang bikin gua khawatir perangnya hukum gak kelar-kelar. Kayak kasus yang muter-muter terus.
nggak ada pemenang. Sementara itu pilkada jalan, mesin partai di daerah lumpuh total. Kader-kader bingung mau ikut ketum yang mana. Kalau ini terjadi, partai ini bakal menghadapi 2029 dalam kondisi terpecah belah, tanpa dana dan tanpa energi. Ujung-ujungnya gagal lolos lagi, atau bahkan bubar secara politik. So guys, partai yang didirikan dengan spirit persatuan umat Islam hari ini ironisnya lagi sibuk merusak persatuan mereka sendiri. Mereka bilang ini rumah besar umat Islam, tapi nyatanya ini lebih mirip rumah kecil para elit yang sibuk rebutan kuncil kemari. Kegagalan 2024 itu adalah warni. Kerusuhan Muktamar 10 ini adalah bunuh diri politik. Kalau lu gak bisa bersatu di rumah lo sendiri, jangan harap orang luar mau percaya janji-janji persatuan lo di panggung politik. Mereka harus segera islah. Kalau enggak PPP, bukan lagi Partai Ka'bah yang menuju Senayan, tapi cuma catatan sejarah tentang sebuah partai besar yang mati karena sibuk berantem antar elit. Udah, gitu aja. Gimana menurut lu? Apakah P3 ini masih punya masa depan? Tulis di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam kopi panas dan politik sarkas. Assalamualaikum.